Ulasan novel Surat Kecil untuk Tuhan. Judul buku Surat Kecil untuk Tuhan, tahun terbit Juni 2012, penulis Agnes Davonar, penerbit Ade Publisher, jumlah halaman 232. Surat Kecil untuk Tuhan merupakan salah satu novel karya sastra Agnes Davonar. Novel ini berisi kisah nyata yang penuh inspirasi, diangkat dari sebuah perjalanan panjang gadis cilik bernama Gita Sesawanda Cantika atau biasa dipanggil Keke, yang merupakan mantan artis cilik era 1998. Kisah menyentuh ini mengajarkan pengharapan dan perjuangan seorang gadis cilik melawan kanker ganas bernama rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak. Keke sendiri merupakan pasien pertama di Indonesia yang terdeteksi terkena penyakit tersebut. Hidupnya diprediksi tidak lama karena penyakit tersebut telah menggerogoti hampir seluruh organ tubuhnya. Walau pada akhirnya ia tak mampu bertahan, namun bukan berarti ia kalah di penghujung hidupnya. Ia mampu menuliskan surat terakhirnya kepada Tuhan yang ia beri judul Surat Kecil untuk Tuhan. Keke sebenarnya seorang gadis yang cukup beruntung. Ia lahir dari keluarga yang sangat berada. Hidupnya semarak karena memiliki dua orang kakak laki-laki yang bernama Cika dan Kiki. Kedua orang tuanya pun sangat menyayanginya, walau sudah bercerai. Keke juga memiliki Pak Yus, ajudan sang ayah yang sangat baik kepadanya. Selain itu, kehidupan Keke juga semakin berwarna dengan 6 sahabat karib yang selalu setia menemaninya. Hidup gadis cantik ini pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang kekasih yang juga begitu menyayanginya, yaitu Andi. Pada 2003, kanker rhabdomyosarcoma menghinggapi kehidupan Keke. Gadis cantik itu pun berubah menjadi monster karena kanker ini menggerogoti bagian wajahnya hingga terlihat buruk. Awalnya, ayah beserta keluarganya merahasiakan penyakit kanker tersebut kepada Keke. Namun, akhirnya Keke tahu dan ia pasrah. Keke tetap memberikan senyum terindahnya. Ia ingin menunjukkan perjuangannya. Walau terdapat kanker di wajah, Keke berusaha berprestasi dan hidup normal di bangku sekolah. Selama proses pengobatan, Keke menjalani serangkaian kemoterapi dan radiasi hampir selama setahun. Tindakan ini membuat rambut Keke sedikit demi sedikit rontok. Tidak hanya itu, kulit Keke pun mengering dan ia sering mual-mual. Akhirnya, berkat semangat perjuangan keras Keke dan keluarganya, Tuhan memberikan kesembuhan bagi Keke. Keke pun bisa kembali menjalani aktivitas seperti semula. Setahun kemudian, penyakit itu kembali menyerang Keke. Bahkan, kini kanker yang diderita Keke lebih parah dan mematikan. Perjuangan menjadi semakin berat karena berbagai rumah sakit menolak Keke. Namun, keadaan itu tidak menyurutkan semangat ayah Keke. Ia tidak pernah menyerah untuk menyembuhkan anaknya. Meskipun ratusan dokter memprediksi bahwa hidup Keke tidak akan lebih dari 3 bulan, Keke berhasil bertahan untuk lebih dari setahun. Namun, pada akhirnya, Keke harus menerima kenyataan bahwa penyakitnya memang tidak dapat disembuhkan karena kanker itu sudah terlalu menyebar. Keke meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2006. Kelebihan dari novel karya Agnes Davonar ini adalah dapat membuat pembaca larut dalam kisah menyentuh yang diceritakan. Kelebihan lain novel ini adalah kisah ini diangkat dari kehidupan nyata. Pada novel ini ditampilkan juga beberapa foto perjuangan Keke dalam melawan kanker ganas.
Selain itu, ada juga foto sahabat-sahabat Keke di pemakaman ketika Keke meninggal, sehingga membuat kisah ini semakin hidup. Novel ini juga mengajarkan kita agar ikhlas dan tabah menerima cobaan dari Tuhan, dan yakin setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Di balik kelebihan novel ini, terdapat sedikit kekurangan, seperti masih ada penulisan yang salah dan ada beberapa istilah yang sulit dimengerti. Selain itu, terdapat kalimat yang kadang membuat pembaca berimajinasi lain dalam menafsirkan kata-kata kiasan penulis. Akan tetapi, dengan mengesampingkan kekurangan novel tersebut, novel ini layak untuk dibaca karena dapat mengajarkan kita untuk tidak menyerah dan terus berjuang menghadapi cobaan seberat apapun.